Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat begitu besar, ya, diberikan nikmat iman, Islam, ibadah, ya alhamdulillahirabbil alamin. Masih diberikan kesehatan, kita bisa berkumpul pada malam hari ini, ya, di Tahsin Online Gak Gaji Gak Asik di hari Jumat malam, yang agendanya tentu adalah pembahasan materi seputar tajwid, ya. Alhamdulillah, Ustaz sudah bergabung di tengah-tengah kita, dan ada 7 peserta sudah bergabung bersama Ustaz, 8 orang. Untuk selanjutnya, jangan lupa untuk senantiasa mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa memahami apa materi yang disampaikan oleh Ustaz Rudi ini. Untuk selanjutnya Anda serahkan kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, syukran. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Alhamdulillah, sahabatku yang baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Sungguh nikmat yang luar biasa yang Allah titipkan kepada kita. Semoga senantiasa nikmat ini terus menimpa. Itu jika si Bob Suaranya hilang Ustaz. Gimana? Ada. Kecil. Ada, Ustaz. udah. Nah, ini sekarang ada. Ada. Baik. Nah, Ustaz. Baik. Kecil lagi. Suara saya? Agak Ada terputus. suaranya? Ada Ustaz sekarang. Ada. Iya. Nah, Jadi dia kersak kerusuk. Baik. Masih kecil suaranya? jelas sekarang Ustaz, insyaallah. Jelas. Baik. Baik. Alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah sampai huruf fa. Sekarang huruf qaf. Benar? Atau huruf kaf? Huruf qaf ya? Iya, Ustaz. Baik. Sekarang huruf qaf. Nah, ini yang hadir ada yang baru ya, Bu Yana, atau ini lama tapi nama baru? Ini Pak Yana atau Bu Yana? Baru Ustaz. Baru, Masya Allah. Selamat bergabung ya. Kayaknya Yana nama ibu deh, Bu Yana.
Ya, baik. Eh, Alhamdulillah teman-teman ya, karena kita sudah belajar makhraj, sifat, ini hanya murojaah. Sekali lagi saya ingatkan, ini murojaah kita eh, maksudnya adalah agar kita punya buku sendiri, kita punya khulasah sendiri, punya ringkasan sendiri. Bertujuan untuk agar kita belajar lebih enak, ya, lebih rapih ketika mengajarkan ke orang lain. Kita nggak bingung karena oh saya udah punya kitabnya nih, kitabnya saya tulis sendiri gitu loh. Nah, baik, kayaknya nih pasukan-pasukan Jambi semua ini. Ya, baik. Nah, Insyaallah taala kita akan membahas tentang atau huruf qaf. Huruf qaf itu berada di pangkal ya lidah, ya pangkal lidah diarahkan atau dia menempel ke langit-langit yang bagian lunak atau langit-langit di atas huruf kaf. Maksudnya adalah belakangnya huruf kaf, ya. Berarti huruf kaf itu berada di antara langit-langit yang lunak dan yang keras. Nah, huruf qaf itu di atasnya, ya. Qaf itu di atasnya. Jadi di langit-langit yang lunak. Misalkan langit-langit yang keras, enggak ada yang lunak ya. Jadi kalau meraba dari depan ini ke belakang, nah setelah yang ada gejeligan itu langit-langitnya yang lunak. Jadi ada bagian yang lunak dan yang keras. Nah, huruf qaf ini berada di langit-langit yang bagian yang lunak. Dia ya makrotnya di makrot lisan yang paling jauh atau yang paling pangkal ya, paling pangkal. Bagaimana dalil yang dijelaskan dalam matan wal qafu aqsal lisani fawqu. Ya, jadi dan huruf qaf itu wal qafu aqsal lisan maksudnya dia berada di pangkal lidah ya fauqu ya dan terus dia apa? Ya, dia menempel di bagian atasnya. Ya, maksudnya bagian atas langit-langit yang lunak ya, langit-langit yang lunak. Hurufnya adalah huruf qa, aq, qa, qa, ti, qu, aq, qa, aq, ti, aq, qu. Nah, jadi dia tidak ada celah atau tidak boleh bocor dari huruf itu. Ya, misalnya ak, ak, nggak boleh. Ya, harusnya ako, iko, uko, ya. Ya, bagaimana sifat-sifat yang berada dalam huruf qaf, ya? Yang pertama, tentunya karena dia tidak mengalir, hanya dia tertahan, dia sifatnya dengan jahar, ya. Dan dia hurufnya ini huruf yang kuat, maka disifati dengan syiddah. Ya, hurufnya dia mengarah ke atas, maka dia disifati dengan isti'la. Nah, hurufnya dia terlepas atau dia terbuka, maka disebut dengan infitah. Dan dia ismat serta qalqalah. Ada 6 sifat yang berada di satu huruf qaf. Yang pertama sifat jahar, yang kedua sifat syiddah, yang ketiga sifat isti'la, yang keempat sifat infitah, yang kelima sifat ismat dan yang keenam sifat qalqalah. Nah, ya, seperti itu. Ini adalah sifat-sifat daripada huruf-huruf qaf. Terus latihannya bagaimana, Ustaz? Bisa latihannya qaf misalnya. Qa, qi, qu, aq, iq, uq, qaq, qiq, quq. Boleh seperti itu latihannya, ya bebas. Terserah teman-teman. Yang penting sukunkan, harokatkan, sukunkan, tasdidkan. Ya, ya terus sukun tasdid misalnya itu. Contohnya dalam Al-Quran ya. suaranya hilang lagi Ustaz. Saya lupa bawa headset saya yang itu yang kayak bandu itu.
Belum ada Ustaz. Ini Tidak halo, yang ini terdengar. belum ada belum? Kecil Ustaz. Allah Akbar, kenapa ceritanya ini HP ku ini? Kemarin baik-baik saja. Bagaimana? Ada suaranya? Ada Ustaz. Iya nak, Abi ngajar dulu ya. Ya, baik. Bagaimana? Suara saya terdengar, hadirin? Jelas Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ya, jadi Qaf itu di apa namanya? Dia berada di pangkal pangkal lidah, ya, pangkal lidah. Nah, dia nempel ke langit-langit yang lunak, ya. Sebagaimana misalnya latihannya ya, misalnya, tadi sudah saya jelaskan, ya. Summa syaqaqnal arda syaqqa, atau misalnya la uqsimu bihadzal balad atau la uqsimu biyaumil qiyamah, misalnya. Atau banyak contoh-contoh yang lain. Misalnya qul a'udzu birabbil falaq, misalnya seperti itu. Atau misalnya eh, la tarkabunna tabaqan 'an tabaq. Misalnya. Yang jelasnya adalah huruf qaf, ya, jangan sampai satu sifat dia terbuang, ya. Yang 5 sifat itu jangan sampai ada yang 6 sifat, maksudnya jangan sampai ada yang terbuang. Sifat jaharnya, sifat syiddahnya, sifat isti'la'nya, sifat infitahnya, sifat ismatnya, sifat qalqalahnya, jangan sampai ada yang terbuang. Baik, itu huruf qaf. Baik, insyaallah. Paham insyaallah. Suara saya jelas? Ali, masih jelas? Jelas Ustaz. Soalnya di saya ada kerusuk di telinga. Ya tadi agak hilang-hilang Ustaz. Ya, kayaknya headsetnya nih, padahal ini baru kemarin nyoba-nyoba beli. Karena yang itu biasanya sering kelupaan, yang ini taruh di tas. Tapi ini kayak gini hadirin. Ya Alhamdulillah ada dipakai. Baik, terus selanjutnya adalah huruf kaf. Huruf kaf, summal kafu asfalu. Maksudnya adalah kemudian huruf kaf itu di bawahnya. Di bawahnya apa? Di bawahnya huruf huruf qaf, ya. Dia berada di bawah huruf huruf qaf, ya. Atau depannya huruf qaf, ya. Misalnya qaka, dia masih kalau dalam lisan, makhraj lisan masih di pangkal lidah. Tapi dia di bawahnya atau di depan sedikit. Maksudnya di bawah itu depan sedikit huruf qaf. Maksudnya dia di bawah, ya, di bawah. Ya, summal kafu asfalu. Naam. Ya, berada di pangkal lidah, ya, ke arah langit-langit di bawah huruf qaf, ya. Huruf qaf. Jadi kalau kita raba lidah kita ini, ya apa, langit-langit ini, kaf itu berada di bagian yang gejeligan itu, ya. Atau gejeligan. Pokoknya kayak apa, cekukan gitu di lidah. Ah, kalau diraba pakai tangan atau pakai lidah, biasanya di belakang tuh ada perbatasan antara langit-langit yang keras dan yang lunak. Nah, di situ huruf kaf, ya. Di situ huruf huruf kaf. 6 sifat-sifatnya adalah yang pertama namanya hams, ya, karena dia punya sifat hams, ak ak, ya. Terus karena dia kuat, kalau nggak dilepas maka dia kuat, ak. Nah, makanya disebut dengan sifatnya syiddah. Kemudian dia istifal, kemudian juga dia infitah, dan dia kemudian ismat. Ada 5 sifat yang terdapat di huruf huruf kaf. Tinggal di latihan saja. Ak, ik, uk, misalnya. Kakiku, akka, aki, aku, kakiku, kakiku, kayak gitu, ya.
Kalau bahasa Indonesia ada kakiku apa? Kuku kakiku keinjak kaki kakek misalnya itu kalau bahasa Indonesianya. Tapi ini bang itu istilahnya ngarang ya ngarang bebas. Yang bagusnya jangan ngarang bebas. Kakiku bakku kan kanika kena minal mukni maki kan kanika kauna kaina. Ya, itu yang benar ya. Tadi depannya kayak gitu. Baik, huruf kaf tadi saya ulangi summal kafu asfalu. Summal kafu asfalu dan dia berada di apa? Ada di huruf qaf di bawahnya atau biasa disebut dengan misalnya dia ada di antara langit-langit yang keras dan yang lunak. Baik, selanjutnya adalah ya kalau dia dilatih ya misalnya ak ik uk misalnya atau kak kik kuk atau misalnya kak kiku kakiku misalnya. Banyak latihan teman-teman. Kalau di Al-Quran banyak sekali misalnya. Fadzakir innama anta mudzakir misalnya. Atau misalnya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ya banyak. Atau misalnya. Ya fadzakir in nafa'atiz zikra. Ya. Jadi kaf itu jangan sampai dia hanya tebalnya saja. Misalnya ak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu dia menyempurnakan sifat syiddah tapi tidak memberikan sifat hams, ya. Dia menyempurnakan sifat syiddah tapi dia tidak memberikan ruang sifat hams. Padahal sifat hams itu ada pada huruf huruf kaf. Begitu. Begitu. Ya, teman-teman. Insyaallah. Paham? Ya, nanti latihan tidak banyak-banyak ya. Misalnya eh, cari huruf za yang cari huruf kaf yang saya yang ada beberapa huruf kaf gitu. Misalnya wa akwabum mawdu'ah. Misalnya banyak ya. Saya zakkaru may yakhsha. Banyak sekali ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ini banyak ya. Jadi banyak latihan juga akan pasti lebih terbiasa lidahnya ya. Ingat kakiku jangan dibuat-buat kakiku kakiku ini dibuat-buat. Kadar huruf kaf adalah sukunkan, tahan, lepas. Ak segitu doang. Ak 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 bukan dibuat-buat misalnya ak aku aku bukan begitu ya. Tidak dibuat-buat. Nah, ntar saya off kamera dulu kan. Perbaiki aja dulu. Nah, jelas ini nggak ada. Gimana setelah saya ada? Ada Ustaz. Baik. Baik, kita lanjutkan ke huruf kaf, lam. Ya, mudah-mudahan bisa habis malam ini semuanya ya. Kita kebut lam, mim, nun, ha. Ya, insya Allah habis insya Allah. Kita habiskan malam ini ya, biar eh, lebih cepat. Nah, baik, huruf lam. Huruf lam itu berada di sisi tepi lidah yang bagian bawah hingga akhir ujung lidah. Kalau biasanya disebut ujung punggung lidah berada di bagian sisi eh, gigi yang atau semi gigi seri atau gigi taring ke arah belakang sedikit ya. Bagaimana ya jelaskan wala muadanaha limuntahaha. Jadi dan huruf lam itu adanaha ya, dia bagian ke atas limuntahaha. Jadi hingga ke akhir ujung lidah bagian bawah lidah bawah ini maksudnya punggung ujung lidah itu langsung dia berangkat mengajak ke atas menempel dari serambi bukan serambi maaf
Jadi gigi taring itu ya semi semi gigi semi gigi semi seri ya. Ya jadi sebentar. Jadi yang ini nih, nah di sini dia ini kan gigi seri. Nah ini gigi taring yang ini kan. Nah ini. Nah di belakang ini dia. Nah la Allah dia berada di situ. Ujung punggung tepi lidah. Nah, terus selanjutnya adalah dia punya sifat ada 6 sifat ya. Nah, ada huruf lam juga huruf yang boleh ditebalkan ketika ismul jalalah bertemu dengan fathah sebelumnya dan dhammah sebelumnya. Nah, cari bagaimana caranya misalnya nah, al al ul ul. Jadi dia tebal misalnya Allah Allah beda dengan lillah illah misalnya. Allah maki berarti al 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 ya. Il ul ul ya. Ul ya. Nah, ayatullah misalnya atau misalnya kalimat Allahu. Nah, hati-hati di kalimat ini sering terjadi siluman gunnah dan siluman waw. Contohnya misalnya wallahu, wallahu salah. Atau misalnya wallahu salah. Ya, jadi sering terjadi seperti itu. Nah, sifat-sifat huruf lam adalah jahar, ya, tawassud karena dia bukan rokhawah dan bukan syiddah, maka disebut dengan tawassud. Ini juga istifal, infitah, dan juga izlaq dan inhiraf. Nah, ini sifat-sifat daripada sifat huruf lam. Ada 6 sifat. 6. Latihannya boleh di rumah nanti. Wailul likulli humazatil lumazah. Dari yang kalimat Allah misalnya, misalnya Bismillahi, misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum misalnya, atau Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Nah, sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Insyaallah ini kita murojaah materi yang sudah kita pelajari ya. Jadi tidak terlalu susah. Ustadz, sebentar Ustadz. Maaf. Ya. Ayo tenang. Yang sifat lam tadi ada 6, saya baru 5. Oh Jahar, iya, tawasud, jahar, istifal, tawasud, istifal, sifat, infitah, ismat, satu lagi. izlaq bukan ismat, izlaq. Oh, izlak ya. Oh ya. Ya, izlaq itu hurufnya Izlaq. farmil lub, fa ra mim nun lam ba. Oh ya. Makasih Ustaz. Ya, yang Udah cukup terakhir 6. adalah inhiraf. Inhiraf. Ya. Nah, yang keenam, yang keenam lagi. Yang selanjutnya mim. Mim ya hurufnya adalah ya dia ya memiliki 2 dalil. Yang pertama lisyafatainil wawu ba'un mimu. Jadi lisyafatainil wawu ba'un mim, dan huruf syafatain itu ya atau syafatain itu terdapat huruf wawu ba dengan mim ya, maka di sini mim berada di dua bibir. Jadi kedua bibir ini ya dirapatkan dengan ditambahkan gunnah sebagaimana dalilnya wa gunnatun makhrajuhal khaysyum, dan dia adalah huruf gunnah yaitu mim dengan nun, maksudnya makhrajuhal khaysyum, makhrajnya tempat keluarnya adalah al khaysyum ya, tempat keluarnya adalah rongga hidung. Adakah sifat-sifatnya? Ada 5 sifat teman-teman. Yang pertama dia jahar, yang kedua dia tawassud ya, karena tawassud punya huruf ada lin, umar, lam, nun, ain, mim dengan ro. Ini sifat tawassud. Dia istifal, infitah dan izlaq. Izlaq apa saja hurufnya? Farmil lub ya. Farmil lub. Naam. Contohnya misalnya huruf mim banyak sekali ya.
Alladzi at'amahum min ju' misalnya. So, misalnya fi jidha hablum min masad. Ya, dia harus dia dengung ya. Ya, misalnya atau dia tidak dengung tapi masih ada dengungnya. Misalnya alam yaj'al lahu 'ainain misalnya atau alam yaj'al kaidahum fi tadlil atau misalnya yang dia yang dia dengung tarmihim bi tarmihim bihijaratin min sijil atau misalnya mimnya ya fi amadim mumaddadah. Ya, ingat mim itu dua gerakan Jangan sampai dia dilipat bibirnya hadir. Kan sama-sama dulu Ustaz. Ya, sama. Tapi bukan begitu caranya. Biasa aja. Turun naik Nah, selanjutnya adalah mim. Habis mim adalah waw ya, huruf mim habis mim adalah nun. Ya, habis nun waw. Nun ya, huruf nun sama ya, huruf nun adalah sama. Bagaimana dalilnya huruf nun? Dia huruf nun ini berada di ujung lidah. Dia mengarah ke langit-langit di bawah atau lebih luar dengan huruf lam ya. Dan nun disertai dengan gunnah. Mim dengan nun disertai dengan gunnah. Nah, apa saja dia? Bagaimana dalilnya? Wa Hilang Ustadz suaranya. sekarang Mas ya, sekarang hilang. Jelas. Dah. Berada di huruf di bawahnya huruf lam. Sama dia wa gunnatun makhrajuhal qaisum. Dia adalah nun ini gunnah yang dapat keluarnya dari di al-qaisum. Apa saja sifatnya teman-teman? Yang pertama jahar, yang kedua tawassut karena nun huruf tawassut tidak rokhawah juga tidak syiddah. Maka di antaranya disebut dengan tawassut yaitu nun lam mim lam nun mim ain rolin umar. Nah, tidak syiddah juga tidak rokhawah. Dia istifal, dia infitah dan dia izlaq. Izlaq apa saja tadi? Farmil lub ya, huruf-huruf izlaq. Naam. Latihannya yang nun banyak sekali ya. Fayaqul rabbi ahanan misalnya atau misalnya siratal ladzina an'amta misalnya. Naam. Itu huruf nun. Terus apa lagi teman-teman huruf nun ya? Banyak sekali min syarri ma khalaq misalnya atau banyak ya yang di Al-Qur'an huruf nun innallaha misalnya yang dengungnya misalnya atau yang tidak dengung misalnya atau dia wa amma man kha amma wa amma man khaffat mawazinuhu misalnya amma amma nah ya atau dia maaf apa anna ya anna kan ada huruf nun tawas huruf nun ya misalnya tadi ahanan misalnya nani nuban nunan nunan naninan kayak gitu ya jadi belajar di situ ya terus apa lagi contoh-contoh yang lain banyak teman-teman ya alladzina hum an salatihim sahun dan huruf nun juga huruf yang boleh ditebalkan ya misalnya mm, ya misalnya eh misalnya atau misalnya ya yang dia tebal misalnya ya misalnya
Au, au, ya. Au, il, u. Naam. Jadi dia tebal karena bertemu huruf dengan huruf tebal, ya. Khair insyaallah. Naam, itu huruf huruf nun. Bisa latihan di rumah ya. Naam. Huruf apa kapan nun itu boleh boleh tebal? Kapan nun itu boleh tebal? Nun boleh tebal ketika dia bertemu dengan huruf isti'la. Nah, ya siapa tadi? Itu tadi yang nak mau ditanyakan. Ustadz sudah Ustadz bilangin. Oh iya. Nah, baik, selanjutnya adalah huruf waw. Huruf waw yaitu ya kedua bibir ya. Ini ada 6 sifat teman-teman. Yang pertama jahar, rokhawah, istifal, infitah, ismat, dan dia sifatnya lin. Ya sifatnya apa? Lin. Kapan dia sifat lin? Ketika dia disukunkan dengan fathah. Misalnya auna, aina, auna. Misalnya auna, maka dia sifatnya dia lin, lunak. Ya. Ustadz, apa bedanya dengan madlin? Nah, madlin adalah dia berada di akhir apa? Akhir kalimat, ya. Baik. Latihannya tentunya banyak teman-teman ya. Wa wada'na 'anka wizrak. Misalnya tuh ذي قوة عند ذي العرش مكين. Nah, banyak lagi yang lain ya. ووالد وما ولد. Banyak yang lain. Nah, selanjutnya adalah huruf. Setelah huruf U apa? Huruf H, ya. Tinggal satu ya. Huruf H. H ini berada di apa? Pangkal tenggorokan yang paling pangkal. Atau tenggorokan yang paling pangkal. Bukan yang di dada ya, bukan. Karena makhorijul huruf sampai tenggorokan. Ada yang masih bilang H itu dada. Nah, ini keliru ya, karena tenggorokan adalah mentoknya apa? Makhorijul huruf. Nah, memang dia terpopa dari dada tapi tidak terlepas dari dada, misalnya Dina, atau misalnya famahilil kafiri, habis nafasnya ya. Famahilil kafirina no, kan habis ya. Amhilhum ruwaida, ini tidak boleh ya. Atau misalnya waja'alna sirajan wahaja, habis nafasnya di sini. Jadi ha itu seperti biasa, hahihu ya, hahihu hari, ketika nyebut hari. Nah, sifatnya adalah yang pertama sifat hams, yang kedua sifatnya rokhawah, yang ketiga ada istifal, infitah, dan ismat. Nah, terakhir huruf ya. Ini yang terakhir teman-teman, huruf huruf ya. Ya, huruf ya. Nanti coba saya fotokan untuk latihannya ya, huruf ya. Bagaimana dalil huruf ya teman-teman, atau apa ini huruf ya ini? Fa'aliful jawfi ukhtaha wahi huruf maddin hawa tantahi. Atau wal wastu fajimu syi wasyinu ya. Nah, jadi ya ini adalah ya yang terakhir hurufnya ya, atau sifatnya sifat huruf ya adalah ada enam sifat. Yang pertama namanya jahar, yang kedua rokhawah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, dan yang kelima ismat, serta yang keenam adalah lin ya, lin. Nah. Baik.
Huruf lin ini tidak boleh dibaca misalnya. Laila atau laula tidak boleh. Ya. Kalau huruf waw ya. Ini yang ya dulu. Laila, jangan laila. Ya, dia punya huruf lin. Misalnya Lailatul Qadar misalnya. Atau misalnya min ayyi syai'in khalaqa. Syai. Naam. Ya, syai. Naam. Terus apa lagi? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Nah, jadi huruf ya itu dia berada di mana? Berada di lidah bagian yang tengah. Sebagaimana dalilnya wal wasfu fajimu syinu ya. Huruf ya berada di tengah bagian atau tiga lidah bagian tengah. Naam. Sifatnya apa saya teman-teman? Yang pertama dia sifatnya jahar. Yang kedua sifatnya rokhawah. Yang keempat dia istifal. Yang kelima ismad. Dan yang keenam adalah lin. Ya sifatnya lin. Kalau dia berada di akhir kalimat maka disebut dengan madlin. Dia ditambahkan ya 2 boleh, 4 boleh ya harokatnya. Naam. Bagaimana latihannya banyak sekali ya. Ya min ayyi syai'in khalaqah misalnya atau misalnya wa ma adraka ma illiyun ya baca-baca saja ya dibaca-baca saja ya yang bacaan dengan huruf ya atau yang biasa terjadi nih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau iyanya sempurna maka sempurna ya pakai lidah-lidah bagian tengah untuk latihan huruf ya. Ai ya yu bai. Jadi huruf ya yang akan serahkan tugasnya ke di Ada Ustadz hilang. Gimana Ustaz? Tidak ada suaranya Ustaz. ya. Ada suaranya? Ada Ustaz. Baik. Jadi huruf ya ini banyak sekali latihannya. Wa ma adraka ma illiyun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu huruf ya. Nah, dan sifat-sifat huruf ya ada jahar, ada rokhawah, istifal, infitah, ismat dan lin. Itu saya jelaskan tadi ada 6 sifat daripada sifat huruf ya. Ada wallahu taala alam. Ada yang mau didiskusikan silakan boleh satu atau dua. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan ke Ustaz, silakan langsung dibuka saja mic-nya, disampaikan pertanyaannya seputar materi yang sudah Ustaz sampaikan ya, yang hari ini ataupun yang sebelumnya berkenaan dengan ya ringkasan makhraj dan sifatul huruf dari huruf-huruf hijaiyah. Kalau ada yang masih bingung boleh langsung ditanyakan. Silakan. Alhamdulillah, itu sudah mengerti semuanya, sudah paham ya. Insyaallah. Ustadz, mau tanya kalau misalnya huruf ta itu kan istifal dah. Tapi kalau dia baris doma tuh kadang kayak jadi bunyi to itu gimana Ustadz ya? Supaya letaknya tuh supaya benar gitu gimana gitu. Nah, maksud saya tuh sering jadi bunyi to gitu dia. Tanya tuh. Kalau baris doma tuh. Ya.
Hmm. Dulu pernah kita belajar ya begini. Ya misalnya tu kita kayak huruf to misalnya. Ternyata tidak hadirin ya. Belajar ya harokatkan, sukunkan, tasdidkan. Misalnya tatitu, at, it, ut. Ya, jadi kalau dia harokat maka tu, tu, ya, tu, bukan tu, bukan begitu. Jadi taknya sebut dulu u, at, u, tu, tu, ya bukan tu, tu. Kalau tu, dia memang tebal kedengarannya. Tapi kalau dia diistifalkan, makanya dia punya sifat apa? Istifal, dia rendah. Jadi tu, misalnya dia disukunkan dari at, it, ut, ya, udah, ya, seperti itu. Sempurnakan makhrajnya. Oh, dia di belakang lidah. Sebagaimana al-jaufnya. Ya, al-jaufnya bagaimana? I, u. Berarti ta, ti, tu. Bagaimana dia sukunnya? At, it, ut. Nah, seperti itu. Syukran Ustaz. Allah Ta'ala. Afwan. Baik. Baik teman-teman. Nah, insyaAllah nanti saya fotokan untuk latihannya ke Kak Andi, disebarkan di grup. Ya, grup teman-teman ya kalau ada grupnya. Kalau enggak dijawab aja satu-satu ya Andi. Ya, lumayan ada cangkel koi pasti. Nah, Misal. Ya, nah begitu. Ya, baik teman-teman, kalau tidak ada diskusikan, ya, saya pamit ya. Insyaallah, alhamdulillah ya. Dan barakallahu fikum kepada teman-teman yang sudah mempercayakan kurbannya kepada ana pribadi ya. Insyaallah saya akan sebarkan ke pelosok di Lombok ya. Alhamdulillah dari majelis enggak ngaji enggak asyik sudah ada satu yang berkurban kambing. Nah, kita tunggu teman-teman yang lain. Dimanapun berkurban, teman-teman siapkan kurban yang terbaik. Mau di rumahnya, di kotanya, di desanya, di kampung ibunya, di kampung bapaknya. Misalnya boleh silahkan di mana saja. Yang penting tebarkan manfaat. Jangan sampai tidak ambil alih, tidak ambil andil dalam pesta raya agung ini ya. Jangan sampai tidak mengambil alih. Ya. Nah, insyaallah ya saya Ana sendiri yang akan memotongnya di Dusun Rarang ya, Desa Pelomak di Lombok Timur yang bagian timur pelosok. Yang mana di sana itu memang sangat membutuhkan sekali. Ya, ini adalah dakwah ya. Ini adalah dakwah, insyaallah mudah-mudahan menjadi ladang amal buat kita semua dan siapkan kurban terbaik teman-teman, entah di rumah teman-teman masing-masing, entah mau menyalurkan kemana saja, ya, siapkan yang terbaik insyaallah taala. Mudah-mudahan ada jalan, ya, untuk kita senantiasa untuk berbuat baik ke sesama, dan tentunya mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang telah kita lakukan, mudah-mudahan menjadi ladang pahala untuk kita semua, dan mudah-mudahan tentunya semoga Allah mempertemukan kita di surganya. Amin ya Allah rabbal alamin. Saya cukupkan dengan doa. Ya Allah marzuqnal istiqamah. Ya Allah anugerahkan kepada kami di dalam hati kami, dalam diri kami istiqamahan untuk berbuat baik. Dan saya cukupkan karena dibuka oleh Kak Andi juga, maka Kak Andi akan tutupnya. Saya cukupkan barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira wa ahsanul jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan katsira Ustaz. Terima kasih banyak sudah mengajarkan kita semua ya. Semoga bisa menjadi pahala jariah buat Ustaz dan semoga Ustaz selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, jazakumullahu khairan katsira buat semuanya yang telah bergabung. Ya, semoga Allah memudahkan kita untuk bisa faham ya materi yang tadi disampaikan oleh Ustaz, dan tentunya akhirnya adalah bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita semakin fasih. Amin ya rabbal alamin.
Kita cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.